Gimana menurut lu? Kalau dari gua, Ya. prediksinya nih 2 hari lagi ya, Selasa. Berkaca dari match hari ini sih, kalau gua berkacanya dari match hari ini, udah oke sebenarnya. Oke. Karena pertama satu Raphinha udah comeback. Oh, udah sembuh dari cedera. Udah Raphinha pertama udah comeback. Yang kedua Joan Garcia udah balik lagi. Joan Garcia itu apa? Kiper. Kiper. Kan cedera kemarin deh. Oh, udah bukan Sesni lagi ya? Berarti Udah selama enggak. ini kipernya siapa? Szczęsny kan sebelumnya. Yang kemarin kalah lawan Madrid itu Pakai Szczęsny. Szczęsny. Cuma maksud gua bukan Dia acak-acak itu. Iya, bukan gara-gara Szczęsny. Kan dia cedera maksud gua. Kan udah balik nih Raphinha. Joan Garcia first match-nya dia di Spotify Camp Nou nih udah. Nah, ini Oh iya. ini info juga nih. Kemarin ya. Iya, baru nih makanya nih. Udah Disclaimer guys, itu hasil 20 anjing. Selfie dispen. Udah main di Spotify Camp Nou lagi. Joan Garcia first match-nya langsung clean sheet lah. Oh, Dia 4-0. umur berapa sih? Masih muda ya? Masih muda. 4-0 ya kan. Ya, lu lihat 4-0. Terus Beknya siapa Beknya? Main. backnya Kubarsi kemarin. Apa? Backnya apa? Duetnya? Duetnya si Kubarsi sama Araujo. Clean sheet. Raphinha main tapi pengganti lah ibarat gitu. Tapi namain. Karena baru sembuh juga ya. Ya. Yang bersinar sih kemarin Lewa gue lihat. Lewandowski. Menggolin deh. Ya, dia ngerayain gol pertama kali di Camp Nou. Karena sebelumnya kan ini boy apa? Yang kebantai itu. Ya? Enggak. Maksud gua bukan main di Camp Nou bego. Yang kandang kedua kan lagi dibangun. Nah, itu. Oke sih menurut gua, tapi kayaknya ada yang berlebihan di Eric Garcia aja. Eric Garcia berlebihannya karena Karena kemarin menang 4-0 ini Barca nggak main Pedri sama De Jong. Enggak main. Nggak main. Tengahnya dipakai si Olmo sama si ini Fermin. Fermin. Fermin tuh cewek. Enggak, oh sorry, si Eric Garcia tuh jadi DMF. Oh. Si Fermin sama Olmo. Depan kan pasti kayak. Enggak, Olmonya di Ayam. CM. Enggak tahu kayaknya strategi attackingnya dia naik gitu. Kirinya Ferran Torres, tengahnya Lewa, kanannya Yamal. Yamal kemarin jujur gua akuin bagus mainnya. Ya walaupun masih terobsesi buat nyetak gol dari jarak jauh. Cuman mungkin karena lagi sedih ya. Lagi Putus sad soalnya, boy. putus. Mode sad boy. Jadi mau nunjukin. Karena itu. Udah buff itu namanya buff. Jadi mau nunjukin lah. Oke sih menurut gua kalau buat lawan Chelsea yang gua lihat sih Modal ini modal yang bagus menurut lu. enggak Hari apa sih gitu? Selasa ya. Enggak Selasa subuh ya? enggak Hari Rabu kan? iya. Enggak. Senin Malam Selasa. Rabu pagi. Malam bukan Rabu dini hari kan? Selasa pagi, Cok. Berarti hari Senin besokannya? Oh, iya. Selasa dini hari masuk. Iya deh kalau nggak salah ya. Gua cek ya. Atau Rabu dini hari. Tapi kalau buat Chelsea sih Buat Enggak, Rabu dini hari jam 3. oh, Rabu dini. berarti hari Selasa. Enggak goyang sih. Karena kan gue bilang kalau balik sih pemain gue main sih ini. Tapi Raphinha sih kayaknya nggak langsung di jor pertama main nggak. Oh, jadi Atletik Club kan? Athletic Cup Ya ya. lumayan lah. Sedang lah, ada Nico William, Unai Simon. Ya, cuman nggak Walaupun ada sempet Laporte. dibantai Arsenal juga ya. Ada Laporte gitu-gitu sedang lah. Ada. Buat naikin mental kan. Apalagi mau CL. Kalau Chelsea sih gue lihat main kandang Chelsea kan ya. Iya, main di kandang Chelsea, Stamford Bridge. Ya paling saran gue sih ya pasang bek kanan 4 nanti. 3-4 kelas lu lagi. Iya, 4 sih kalau saran gue 4. 4 back berarti. Iya, tapi di kiri semua tuh cucu rela. Jujur lah. Oke. Tapi menurut lu ada rumornya Pedri kemarin kan cedera. Ya kan? Iya. Panjang emang. Ada Dibilang panjang sih belum tahu. Kayaknya enggak sih. Apa karena karena di timnas Spanyol juga dia nggak main kan? enggak dia nggak Istirahat main, kan? dia istirahat. Harusnya sih ya pemulihan, kayaknya bisa jadi nggak main sih kemungkinannya ya. Kayaknya bisa jadi nggak main. Cuman gua kalau Ferran yang main awal gua agak ragu jujur. Tapi kan Maunya dia sih jebolin, kan? Raphinha, dia nggak jebolin kan gue bilang anget-anget tai ayam. Itu pemain jago loh. Itu pemain jago guys. Dia jago buat tim-tim tertentu doang.
Dia tuh sebenarnya super sub, cuk, sumpah nggak bohong gua. Oh, emang nggak bisa jadi starter. Nggak bisa jadi Bisa. starter, Bakal susah, berat. berat banget. Ya lu ada Lewa ngapain pakai Ferran monyet? Itu striker haus gol bang. Kenapa nggak pasang Araujo kita? Stop. Araujo Mode striker. striker guys itu nggak ada obat. Anjing. Jadi menurut gua harusnya dengan Lewa udah balik lagi semua buat lawan Chelsea sih. Ya gua nggak nonton kayaknya sih. Harusnya sih menang, gua nggak nonton aja. Fans macam apa? Gua nggak nonton aja harusnya menang. Pede gila. Bisa ditinggal Terlalu tidur pede, ini terlalu anjing. pede guys. Coba dari lu sendiri, coba dari lu. Dari gua. Kalau dari lu sendiri. Lu terakhir Modal apa? menang lawan Burnley 2-0. Kira-kira cukup nggak mental buat lawan Burnley buat di UCL nanti? Burnley itu papan bawah. Sebenarnya ya dari gua ya. Mainnya masih ancur-ancuran ya guys ya. Masih parah banget. Asli gua kayak nonton tuh masih salah passing itu pasti bakal terjadi tapi salah passingnya level SSB lu tau gak sih maksudnya? Kayak salah passing, backnya masih panikan. Full squad gak sih kemarin? Kemarin gua nggak full squad. Ya, yang nggak main siapa? Palmer gua karena Palmer itu kepentok kelingkingnya. Kayak anak SD. Ada aja. Motornya kayak jelek anjing. Ada Gak aja. bisa diklaim itu asuransi monyet. Nggak bisa. Kesalahan sendiri. Ini gue juga nggak tahu kenapa. Tapi nggak ada dia emang beberapa match. Emang lumpuh aja sih Chelsea. Jadi kalau lu mau Chelsea bilang Cole Palmer FC ya itu benar sebenarnya. Cuman kan kita masih punya di Chelsea ya masih ada Estevao Estevao tuh wing. winger di posisi Yamal. Iya. Bisa Seumuran nomor- enggak ya? Atau 18 lebih tahun muda? ya? Oh. Iya beda setahun. Jadi kayaknya dia ya bakal jadi starter harusnya ya. Terus strikernya juga ya kemarin striker nggak ngegolin. Siapa sih Delap itu? Liam tuh- Delap. Iya bekas pemain Brighton ya. Bekas pemain ini Ipswich Ipswich ya. Iya. yang Elkan Bagot itu timnya. Enggak lagi kenapa sih? Apa sih? Itu nggak tahu Yang karena terakhir itu sebenarnya kayaknya striker Dadakan nggak sih itu kosong? investasi bodong anjing. Dadakan setahu gue sih. Apa? Si itu Liam Delap. Karena dia tuh gua nggak tahu ya semenjak dipegang sama Todd ya Nah. Boyle ini ya. Jadi tuh banyak transfer yang dia beli dia nggak tahu sebenarnya bagus atau enggak tapi biar tim lain tuh nggak punya itu pemain. Kayak Ya, itu kalau beli- gua beli Todd Boyle Chelsea beli Mudryk biar nggak diambil Arsenal. Kayak gitu tuh ada. Menurut gua ya ada kayak daripada dia main di tim lain mungkin. Jadi Gue beli aja kayak gitu. Sukses sih, mental. Nah yang Delap ini waktu itu tuh sukses dia itu, men. Bisnis habis itu. bisnis matamu Iya, anjing. Nggak ada bisnis. Enggak lagi lucu. Sekarang doping anjing, nggak main-main lagi. Nah itu terjadi di Delap karena Delap itu rumornya mau ke MU waktu itu kencang banget rumornya. Dia tuh kalau nggak salah ya, dia agen 007 deh kalau nggak salah. 0 Delap 0 ya? gol, 0 Oh, assist, 7 match. 7 match. Iya, iya. Nah nanti kalau yang ke-8 kan lawan Barca ya. Kalau di IPL lawan Arsenal. Enggak, kalau pas lawan Barca. Barca tuh jadi 8 game kan. 8 game. Total game ya. Nama panjangnya ada tuh. Liam 8 match gak gol-golin. Liam 8 tapi iya juga karena Tujuh. minim kontribusi sebenarnya. Iya, dia tuh salah satu striker dari IPL yang jarang ke highlight sih. Kalau lu banding sama Wirtz, Kalau Bukeres, Sesko, pressure-nya dikit di dia anjir. Karena udah ada si Joao Pedro kan. Nah, Oh. lebih berat di dia. Iya, Pedronya tuh yang lumayan tuh. Enggak, tapi emang si Delap enggak ke highlight di Liga Inggris. Tadi kan lu bilang dia nggak ke highlight karena kalau di tim-tim lain ada pemain-pemain bagus kayak Reed segala macam. Ya emang selevel maksud gua Delap. Enggak. Enggak ya? Gue sendiri bilang enggak itu kayak masih level-level kalau banyak yang Siapa? bilang mediocre gitu ya. Iya Kalau kalau Levelnya Holund tuh bagaimana sekelas- sama Holund? Mungkin setara Hoylund ya. Wah sih. masuk sih. Marah setara Hoylund tapi emang kalau kata abang-abangan Lu biar nggak parah aja kali lu YouTube, setarain kalau kata abang-abangan di YouTube tuh mainnya geradakan, tapi emang klasik England gitu, yang mainnya geradakan. Cuman Asli England berarti ya. Asli deh. England. Homegrown deh. homegrown. 20. Cuman mainnya masih geradakan. Nah, buat kalau gua PD mungkin di lini tengah gua untuk meredam semua serangan Barcelona ya. Gua ada Moy, ada Mau siapa panjangannya? Caseido. Lu sebut panjang, Caseido aja. nama pemain Caseido. lu aja udah aneh Caseido pakai aja. disingkat-singkat. Cuameka kan. itu udah nggak di Chelsea. Itu udah dibeli.
Chukwuemeka itu. Dia ke Dortmund. Gue lagi aneh Dia beli. banget. Ugo Cuku kemarin ketemu juga Iya, apa nih? attack CM ya. Central midfield. Ya udah nggak kepake sih si Emma anjir. Udah enggak Ada kepake. lagi Gittens ya. Gittens itu kemarin kasih assist buat Neto versus Burnley. Nah yang Harusnya tengah sih Chelsea gue akuin Pedro tuh seneng lah. Joe Pedro kan CF anjir. Enggak deh. tapi bisa dia Ditaruh- bisa ditaruh di bisa, attacking bisa nomor midfield 10. Ya kan? Bisa nomor 10. Oh dia karena ngisi Palmer ya. Iya. Makanya di Tuh. Bisa emang tapi. Iya. Oh. Tapi emang mainnya terlalu Oh, masih posisinya egois sama aja. kayak Hah? Brazil ya? Brazil Masih egois. Kira? Giri kan aslinya. Mm. Iya. Dia bisa jadi winger. Sebenarnya posisinya tuh second striker gitu loh. Dia soalnya speednya ada, emang udah makanya di wing kan. Ah. Badannya tinggi juga. Badannya tinggi ya. Makanya Tapi egoisnya minta ampun. Kadang tuh pasti lah Brazil. egoisnya. Juga Bononi. Apalagi dia apa ya? Mungkin kalah saing ya namanya sama STVO itu ya. Di timnas juga lagi jadi omongan lah STVO itu di timnas. Tapi lu berlebihan gak sih nih STVO? Enggak. Tapi emang di timnas Nomor 4 penaltinya nomor 20. Nomor apa? 20. Bukannya 41 terakhir gue liat. 41 di Chelsea. Iya kalau nggak salah 41 di Di Chelsea. Chelsea kan? Oh di Nomor di timnas tuh 20, nomor punggung 20. Nah, kemarin tuh harusnya Vini yang ambil penalti kan biasanya. Nah, kemarin tuh di Casemiro terus senior-seniornya Brazil lah. Kasih bolanya ke ada cuplikan kanan nih, ntar di sini. Mau ekspresinya Vinicius waktu Estevao ngegolin penalti buat Brazil. Oh, kenapa dia enggak suka ya? Ya biasa lah. Emang tolol aja. Kalau ini subjektif nih, mana nih periwitan gua? Ini subjektif nih, emang gak suka sama pemain Madrid. Tapi emang kelakuannya parah, harus diakuin. Sudah akuin itu anjing. Buat back gua, mungkin back gua ya masih mediocre juga ya. Sampai striker ke belakang kiper itu masih aduh parah, hancur-hancuran menurut gua, najis. Masih jelek gitu ya? Enggak, sebenarnya enggak deh. Sebenarnya Kalau enggak gua jelek. Sebenarnya enggak. Standar aja kan? Standar. Standar nasional Inggris loh, SNI. Untuk Liga Inggris ya. ratingnya menurut lu berapa? Yang layak ya. Iya, 80. 68 lah. Anjing. Enggak, lu Ya, 75, 78 masih oke. Rido aja bagusan dia. 75, 78. Cuman kan untuk sekelas Chelsea mungkin waktu dapat kesempatan buat Show off. ambil Donnarumma ternyata nggak diambil. Dia milih buat beli striker muda yang nggak tahu itu main di mana sekarang. Ya gitu guys. Nggak tahu. Tapi namanya nggak aneh anjing. Enggak lagi juga aneh kemarin itu. Afrika lagi. Nggak. Ngambil- Kipernya nggak hitam tuh yang terakhir dibeli. Kan itu ngambil yang bekas apa? Pendidikan kartel narkoba. Itu belum tahu coy, itu masih rumor banget. Katanya masih rumor, tapi kita nggak tahu. Nah, kalau dari lu gimana? Sebagai fans netral, tapi rival Chelsea, tapi El Sepupu sama Barcelona kita ini samping kita. Menurut lu gimana? Dek? Kayaknya gue bakal lebih pro ke tengah-tengah sih, gue netral sih. Lu netral, karena fans netral. gue tidak terlalu mengikuti gaya main kalian berdua tuh. Ya, Cuma yang gue tahu kalau dari Barca sih paling jeleknya adalah defense-nya ya. Offside line-nya udah pasti ya, yang kayak Terlalu tinggi. terlalu tinggi, speednya lambat, agresif banget sih attackingnya sih. Iya. Hansi Flick banget. Iya. Gua Itu kayak gitu. gua akuin sih sebenarnya omongan lu bener deh. Makanya gua tuh gini. Defense line tinggi dengan tempo cepatnya di Liga Inggris. Kalau Barca ada di Liga Inggris agak berat. Gua harus akuin kayaknya karena menurut gua di Liga Spanyol tuh temponya pace-nya tuh agak lambat lah gitu buat dia counter attack. Pressing. Siapa dulu lawannya maksud gua gitu loh. Tapi kalau di Liga Inggris cepet banget. Jadi memang defense line tinggi tuh agak bahaya kalau nggak bisa di cover maksud gua. Karena City juga pakai dan kayaknya kadang jalan, kadang enggak. Enggak City Kalau doang sih ketemunya- maksud gue. Mungkin ya kelas mediocre-nya City, papan tengahnya sih. paling seringnya City kan pakai highline kan. Iya. Iya. Kalau lagi attack udah pasti highlight lah. Dia kadang golnya lewat serangan balik, makanya match semalam sempat kalah tuh City kan lawan Newcastle. Yang emang low block. Yang Oh, Blok udah lawannya. pasti long ball tuh mainnya. Itu udah makanan banget. Nah, Hansi Flick kan dia suka pakai defense line tinggi. Setelah gue nggak pernah lihat dia rubah itu ya. Dia selalu pakai cara itu sih. Gue nggak tahu Di apa. semua musuhnya, Iya, karena tim yang dilawan. beda. Jadi makanya gue bilang
ada perubahan dari cara bermainnya Barca. Gol jauh lebih banyak, lebih sering menang. Tapi kan apa ya gue bilang ya? Gini, kalau lu bagus, semakin lu bersinar, orang akan semakin memperhatikan lu kan. Iya. Iya kan? Kayak contoh waktu Madrid Mbappe sering kena jebakan offside zamannya Inigo Martinez. Iya. Wah itu. Ini gue Martinez. Gue liat lagi dia yang lagi foto sama fansnya tuh. Dia agak di belakang dia. Iya kan? Itu jalan oke, waktu dia cabut ya lu nggak mungkin nggak analisa lawan nggak sih, lu lihat lawan lu segala macam. Akhirnya kan mulai kebaca dari matchnya itu waktu Barca lawan Sevilla. Itu kebaca jadi pertama Araujo nggak punya kemampuan buat Pasang defense line tinggi. offside trap. Offside trap. Kurang, iya masih jelek. Nggak sebagus ini gue. Nggak sebagus Inigo, makanya waktu itu Inigo dipasangnya sama Kubarsi. Si Kubarsi itu nggak cocok sebenarnya juga sama Araujo. Karena Araujo cocoknya sama Rapinya di depan. Tahu di bangku cadangan. Ada di bangku cadangan. Cadangan kena kartu kuning, anjing. Nggak main aja bermasalah bangsat. Digunain sekali. Bangsat, Ciplik ngira dia kena kartu kuning bangsat. Itu maksud gua. Jadi defense line tinggi Barca ini gua nggak tahu nih lawan Chelsea itu kayak gimana. Yes, Chelsea gua tahu. Gue pede nih, gue menang. Tapi faktor di lapangan kan gue nggak tahu. Banyak. Ini cuma lebih ke probabilitas doang lah. Gue yakin Barca menang nih di atas kertas gitu. Cuma Gue pun sama. Kalau prediksi gue ya, yang bakalan megang bola lebih banyak pasti Barca. Chelsea bakalan main dari bawah sih, apa long pass, quick passing gitu-gitu sih. Iya. Kena nggak menurut lu kira-kira? Kena nggak defense line tinggi Barca sama Chelsea ini? Kena, pasti Chelsea ngegolin 1 ya menurut gue. Ada satu. Ada. Kita pantai itu. Either kalau enggak Estevao, kalau enggak si Joao Pedro tuh. Menurut gue yang pasti ada gol. Iya. Atau assist ya dari dia berdua ya. Soalnya lumayan ngeri sih pressingnya Chelsea tuh. Kalau gue perhatiin walaupun gue fans rivalnya ya, kayak si Casado lah, si Enzo tuh main sih gitu. Kenapa sih buat sih? Kuat, jelas Inggris Itu sih. Ekuador, bos. Iya. Latin punya, bos. Latin. Ya itulah berarti kurang lebihnya faktor lainnya menurut gua kayaknya ya yang gua belum bisa baca tuh di pressingnya. Pressingnya ya kalau misalkan bisa lolos dari pressingnya Chelsea ya lu selesai juga sih menurut gua. Kalau Lamine Yamal Raphinha udah lari. Iya. Cuma kayak Lamine Yamal tuh gol-golnya emang gak bisa ditebak aja sih menurut gua. Terlalu aneh buat dijelaskan ya. Terlalu melawan hukum fisika Iya aja, nggak tahu sih. Hukum fisika, cuman kan golnya gitu-gitu doang ya. Menurut gua Enggak, pressing dari lu- luar. Puskas aja. Yang Puskas itu dia udah ngelakuin 10 kali, makanya sebenarnya menurut gua nggak layak menang. Rizky Ridho. B aja ya. Menurut gua B aja. menurut gua ya. Dia bisa buat itu gol itu 10 kali semusim. Be aja ya. B Bakal aja. bisa diulang lagi sih. Iya. Tapi Rizky Ridho menurut gua layak. Overrated ngentot. Enggak nih, lu yang ngelawan awal gitu-gitu aja. Gua subjektif berarti ya. Lihat kalau dia di lu gitu-gitu terus tapi gol nih gua bilang. Lu didewa-dewakan kan Estevao lu. Bohong kalau kagak lu dewa-dewain itu Estevao lu. Lawan derby ini nanti. Dia kayak begitu 3 kali. Hat-trick. Kalau hat-trick itu mah Gua mimpi di besar luar lu. mimpi gua besok tsunami Tangerang. Jangan. Ya, Itu terlalu mengada-ngada karena itu nggak mungkin. Cuman ya kita lihat tadi matchnya. Tapi menurut lu lu menang. Skornya berapa? Skornya? Gua kalau Kita tebak prediksi skor. kalau skor menurut gua Barca bisa 3-1 lah. Kalau Kan gua Chelsea, coy. dengan Chelsea. Chelsea pede lu. Pede. Gua nggak Yakin lu? yakin gua kedalaman skuad Barca nggak gentar main di ini Inggris beda dan di bos. kandang Chelsea Chelsea. udah peringkat 2 atau 3 gitu. 2 sekarang. Tapi kan belum pada main ya. Tapi lihat-lihat dari Kalau tim-tim salah bawahnya, main tuh maksudnya gimana? tim-tim bawahnya pada kalah semua, makanya naik. Oh. Karena ntar malam tuh Arsenal bakal ketemu Arsenal, Spurs. Jadi Spurs kemungkinan bisa harusnya kayaknya bisa Spurs peringkat berapa sih? 6. Tapi dia masih sisa 1 match. Kalau dia menang Dia tuh beda-beda setara Tipis ya? poinnya sama 2 poin gitu. sama Spurs. Kalau gua prediksi skor dari gua berkaca dari yang defense line-nya tinggi. Terus gua udah pernah
Chelsea gue udah pernah melawan itu PSG ya, high press, raja pressing se-Eropa. PSG Itu pemainnya udah pada capek. PSG-nya Enrique Tuh. pakai strategi. Ada lucky player. Ntar kita lihat dia bakal bersinar nggak. Malo Gusto itu. Malo Gusto tuh apa? Itu dia, gue nggak tahu sekarang. Tadinya dia bek kanan, tapi di inverted sama Maresca jadi penuh gitu loh. Terus mainnya dia speed, diam. Jadi Enzo-nya mungkin naik, ada 2 gitu. Next James ini man? Jamesnya di kanan tetep. Jadi kayak gimana ya? Cucurella gitu kan. Cucurella di kiri. Iya, udah pasti. Masa Cucurella di kanan juga? Kan ada Yamal. Kita tunggu aja intrik-intrik dari Cucurella, semoga nggak dijambak sama Yamal. Karena senior dari timnas. Kalau menurut Dede gimana deh? Menurut gue kayaknya Prediksi. 1-0 sih Chelsea gue. Ah, Chelsea. subjektif lu monyet. Enggak. Kok subjektif gimana? Lu lihat nih logo gua sama logo dia Gua nih. liat logo Lu lihat deh. Lu atas kertas lah. Coba atas kertas. Atas kertas. Lu bilang 1-0. 1-0 dasar gua. apa? Karena main di Home. kandang. Iya. Menurut gua akan berat aja sih. Satu sama deh. Parah itu, Satu sama dasar deh. Anjing. Bangsat belakang gua kayak gak bisa ngejebolin ini Chelsea deh. Karena akan berlangsung sengit aja sih menurut gue ya. Sengit sih, pasti sengit. Kalau dari gua Sengit, tapi kalau temponya tinggi mah gol pasti banyak menurut gua. Ya bisa aja. bisa aja ya. Cuma Ini ya, kan bukan lagi yang jaga posisi atau apa. Mungkin kalau menjaga Udah mulai posisi all out kali ya. iya, ini kan golnya banyak deh. iya. Mau nggak mau harus keluar dong, nggak bisa main skor 1-0. Wah, ngejar yang atasnya mati kalau enggak. Kayaknya golnya bakal dikit sih. Entah 1-0 buat Chelsea, kalau 2-1 nggak penalti satu sama buat ya berdua. Berdua. Seri. Seri sih. Soalnya menurutku kayak masih fase kayak gini loh, kayak belum all out juga sih. 3-1 Ya, masih- sih menurut gua Iya. oke kalau 3-1. Cuma kalau Menurut lu, 1-0 sih lu pede banget ya anjing. Terlalu ngehina. pede, terlalu pede. 1-0 ngehina. Lah gua apa tim gua? Persis Solo. Enggak. Woi. Ini Solo tolong dibikin juga bangsat. Enggak, Dikat maksud aja, anjing. gua nilainya 1-0 anjing. Kalau gua dari tahu gua ground sih ya. Lu apa? 4-0. Wah, lu lupa. 4-0. Tolong. 4-0. 4-0. Hat trick Cucurella. 4-0.